Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah haqqa hamdih wa syukran lillah haqqa syukrih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Pemirsa, pemerhati kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun Anda berada, pemirsa Qalbun Salim yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillah, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua diberi kesehatan, kita semua dikasih kesempatan sehingga kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui media ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita walaupun hanya melalui media ini akan berlanjut besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam Allah semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakiyah. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dianjurkannya kita, tentang hadis yang menganjurkan kita untuk meninggalkan sesuatu perbuatan atau ucapan yang tidak ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Abi Hurairah ini kami sebutkan lagi bahwasanya beliau adalah Abdurrahman bin Sokhr. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sokhr. Kemudian beliau mendapatkan gelar Abu Hurairah, bapaknya kucing, seperti yang telah saya terangkan kemarin dalam episode yang lalu, bahwasanya beliau membawa kucing di lengan bajunya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, tanya apa itu, kemudian beliau menjawab ini kucing. Semenjak itu beliau dipanggil sebagai Abu Hurairah, julukan beliau, gelarnya beliau Abu Hurairah, bapaknya kucing. Dan beliau ini, Abu Hurairah ini termasuk Raisu Ahli Suffah. Beliau itu kepalanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang yang berdiam menetap di emperannya masjid, ya, emperannya masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau istilah sekarang Ahlus Suffah itu ya para santri itu yang bermukim di pondok pesantren. Nah ini Abu Hurairah ini adalah
roisnya, kepalanya istilahnya ya, kepalanya, pembesarnya Ahlus Suffah. Qala Abu Hurairah di situ berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Hadis ini lebih umum daripada anjuran tentang masalah kata-kata. Kita juga dianjurkan untuk meninggalkan perkataan atau omongan-omongan yang tidak ada gunanya. Lah hadis ini mencakup keduanya, baik perbuatan ataupun berupa kata-kata, lebih umum. Jadi sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini bisa sesuatu tersebut berupa perkataan atau berupa perbuatan. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya batasannya bagaimana? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya, jadi tarkuhu ma la ya'nihi, batasannya itu bagaimana? Ma la tata'allaku inayatuhu bihi qaulan kana au fi'lan. Jadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu adalah sesuatu yang tidak ada nilai kepentingannya, baik berupa kata-kata ataupun perbuatan yang tidak ada nilainya sama sekali, nggak punya nilai kepentingan sama sekali, itu namanya nggak ada manfaatnya. Ya kita kalau ingin Islam kita sempurna, jadi min husni islamil mar'i, sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang, artinya kesempurnaan dari Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau kita ingin sempurna Islam kita, maksudnya dari kebaikan Islam kita, maksudnya ingin sempurna Islam kita, bagaimana? Tinggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Batasannya bagaimana? Sesuatu yang tidak punya nilai kepentingan sama sekali. Gerakan atau ucapan yang tidak ada nilainya, nilai kepentingan sama sekali, itu hendaknya kita tinggalkan. Sehingga dengan ini kita dianjurkan setiap apa yang keluar dari lisan kita, ini hendaklah sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang nggak ada gunanya sama sekali. Ya. Ataupun gerakan kita, aktivitas kita. Jadikan aktivitas kita ini sesuatu yang ada manfaatnya. Gitu. Sesuatu hal-hal yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi kalau kita kembali kepada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah padaku. Kita kembalikan kepada itu, bagaimana penciptaan kita di dunia ini tujuannya untuk menyembah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ pakai adatul hasr, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ada illanya, pakai adatul hasr, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada sini, tujuannya apa? Ya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga dalam permasalahan ini kita harus betul-betul mau meninggalkan sesuatu yang nggak ada gunanya. Jadi aktivitas kita, ya, ucapan-ucapan kita, hendaklah di situ harus yang berbau kemanfaatan, gitu.
Lebih-lebih di situ yang bernuansa ibadah, ada nuansa ibadahnya. Ya, kalau kita terangkan masalah ini, kalau kita membicarakan masalah ini, kita harus pandai-pandai mengatur diri kita supaya segala bentuk aktivitas kita, segala bentuk perkataan kita di situ bernilai. Kita harus kembali kepada hadis wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya pada tiap-tiap seseorang itu tergantung apa yang telah ia niatkan. Begitu. Karena apa? Dengan satu kali kita mengadakan aktivitas, ya, di samping aktivitas itu bermanfaat juga bernilai ibadah. Tanamkan niat, tanamkan tujuan. Nah, ini nanti nilainya plus nilai nantinya. Contoh kita punya aktivitas berdiam di masjid, ya. Kita berdiam di masjid, niatnya boleh diperbanyak niatnya. Satu, niat iktikaf, sudah beribadah. Ya. Kita diamnya di masjid sudah beribadah. Habis itu niat agar kita enggak melakukan maksiat, niat ibadah. Kita niat untuk menanti sholat jamaah, niat ibadah. Ya, diniati semuanya, di samping aktivitas kita ini bermanfaat juga bernilai bermacam-macam ibadah karena adanya niat. Kemudian ada lagi salah satu kita mensiasati hidup kita ini agar selalu dalam sesuatu kebaikan, agar selalu kita dalam koridor beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berpuasa sunnah, puasa mutlak ya, berpuasa sunnah. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita berpuasa kan enak, kita berpuasa siang hari berpuasa. Naumus shaim ibadah kan. Ya. Tidurnya orang yang berpuasa itu kan ibadah. Sehingga ketika kita pada siang hari nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas apapun, kita tidur kita sudah bernilai ibadah. Gitu loh. Kenapa kok bernilai ibadah tidurnya? Karena kita kondisi berpuasa. Kan gitu. Kondisi kita dalam kondisi berpuasa sehingga naumus shaim ibadah. Sehingga tidur kita termasuk mayaknihi, sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Jadi tidur kita enggak nganggur. Sementara tuntutannya hadis termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sekarang kita tidur itu kan enggak kesemuanya tidur itu ada manfaatnya. Ya, kalau tidur terus kan enggak kesemuanya tidur aja ada manfaatnya. Lah sekarang agar manfaatnya bagaimana? Terlebih bernilai ibadah, itu tadi solusinya. Kita berpuasa. Ya, berpuasa namanya berpuasa, tidur itu sudah berpahala, naumus shaim ibadah. Sehingga tidur kita sudah bernilai ibadah. Kalau tidur kita sudah bernilai ibadah, berarti kita enggak melanggar pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidur kita sudah bernilai ibadah tidur kita. Gitu. Jadi pandai-pandailah kita mensiasati hidup ini supaya kita tidak keluar dari koridor penciptaan kita ini. Untuk apa kita diciptakan? Agar kita hidup betul-betul bermanfaat. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim, kita lanjutkan kajian ini setelah yang satu ini. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian pada saat ini. Tadi sudah saya jelaskan apa itu termasuk sesuatu yang tidak bermanfaat, yang harus kita tinggalkan. Yaitu sesuatu yang tidak ada nilai kepentingannya terhadap kita. Baik pada urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Sekarang mestinya apa yang di situ bermanfaat pada kita? Batasannya sesuatu yang bermanfaat itu apa? Tadi sudah jelas batasan sesuatu yang tidak bermanfaat sudah, tidak ada nilai kepentingan. Sekarang sesuatu yang bermanfaat.
Walladzi yakni al-insana minal umur, sesuatu yang bermanfaat kepada manusia dari beberapa perkara, ma yata'allaku bi darurati hayatihi fi ma'ashihi wa salamatihi fi ma'adihi. Sesuatu yang di situ sangat diperlukan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Itu namanya manfaat. Termasuk ma yaknihi. Ya. Jadi perkara yang bermanfaat pada manusia dari beberapa perkara, ya, dari beberapa hal itu apa? Sesuatu yang berhubungan, ya, sesuatu yang berhubungan atau ada nilai keperluan, ya, tidak bisa ditinggalkan, ma la budda minhu, ya, terhadap kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ini. Contoh urusan pekerjaan, ya. Urusan pekerjaan ini termasuk ma yakni al-insan. Ma yaknil insan, sesuatu alladzi yaknil insan. Sesuatu yang bermanfaat pada manusia, urusan pekerjaan. Karena apa? Dengan bekerja tersebut kita bisa menjaga kelangsungan kehidupan kita. Jadi dengan kita bekerja baik ke kantor, ya, baik ke sawah atau tempat-tempat kerja yang lainnya, ini termasuk kita melakukan sesuatu yang ada manfaatnya. Ini yang kaitannya dengan dunia. Yang kaitannya dengan akhirat, bagaimana kita menjaga keselamatan kita, bagaimana agar kita selamat di akhirat nanti. Dengan cara bagaimana? Kita melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan aktivitas-aktivitas yang lain seperti menghadiri majelis-majelis taklim, ya, mengadakan aksi-aksi sosial, ya. Nah, ini bagaimana? Ini juga termasuk sesuatu yang bermanfaat nanti di akhirat. Lah, hal ini, ya, sesuatu yang harus dipenuhi, sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang harus dipenuhi untuk kehidupan di dunia kita dan di akhirat kita, ini namanya sesuatu yang bermanfaat. Dan sesuatu yang bermanfaat bagaimana? Ya harus kita kerjakan. Yang tidak bermanfaat itu yang harus ditinggalkan. Nah, sesuatu yang bermanfaat, ya, wadalika yasirun bin nisbati ila ma la yaknihi. Sesuatu yang bermanfaat, yang ada kaitan, sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat, ini kan bermanfaat. Wadalika yasirun, ini sedikit, ya, sedikit jika dibandingkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita mau menghitung-hitung kehidupan di dunia ini, ya, kehidupan di dunia ini, sesuatu yang ada manfaat dan tidak ada manfaatnya, ini lebih banyak yang tidak ada manfaatnya. Karena kalau kita mengetahui sesungguhnya sesuatu yang ada manfaatnya itu sebenarnya sedikit dibandingkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sekarang kita bisa ngitung-ngitung sendirilah. Aktivitas kita sehari-hari coba kita koreksi, kita introspeksi. Ini ada manfaatnya tidak? Ini ada manfaatnya tidak untuk dunia dan akhirat saya? Ada enggak manfaatnya? Ini bermanfaat apa tidak? Jika dihitung-hitung, di sini disebutkan wadalika yasirun, itu sedikit sebenarnya, yang ada manfaatnya itu sedikit sebenarnya dibandingkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu. Pemirsa pemerhati qalbun salim dimanapun Anda berada, faidak tasoro al insanu alama yaknihi minal umur salima min syarrin azim. Ketika seorang insan, seorang manusia, ketiga manusia itu hanya melakukan hal-hal yang bermanfaat, hanya melakukan hal-hal yang berguna untuk dunia dan akhiratnya, bagaimana dia? Salima min syarrin azim. Dia akan selamat dari kejelekan yang besar. Jadi ada orang itu punya masalah, ada orang di situ punya ya Allah nggak selamat dan lain sebagainya. Itu biasanya melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya.
Tapi kalau hidup kita fokus ya, untuk sesuatu yang ada manfaatnya, sesuai anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan selamat dari kejelekan yang besar. Salima min syarrin azim. Sementara wassalamatu minasyarri khairun katsir. Selamat dari kejelekan itu termasuk kebaikan yang banyak. Gitu loh. Jadi jangan dianggap enteng. Ya. Ketika kita sudah selamat dari kejelekan, otomatis kita itu kita selamat dari kejelekan, secara otomatis kita itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Gitu loh. Mendapatkan kebaikan yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita mau menjadikan hidup ini hanya untuk yang ada manfaatnya pada kita. Hanya untuk melakukan sesuatu yang berguna pada kita. Ini kita akan selamat dari kejelekan yang besar, yang agung. Dan selamat dari kejelekan itu adalah kebaikan yang banyak. Ini hadisnya pendek ini ya. Hadisnya pendek tapi luar biasa sekali kandungannya ya. Jadi dengan kita mengamalkan hadis ini, sudah kita sukses dunia akhirat sudah. Yakinlah sukses. Karena apa? Setiap gerak-gerik kita yang bermanfaat, tidak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Gitu. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim yang saya hormati, wa qala Al-Ghazali rahimahullah taala, Imam Ghazali di situ beliau berkata, ilaju tarki ma la ya'ni, obat untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi ketika seseorang itu sudah terbiasa melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ini hendaknya kita harus banting setir, lakukan aktivitas-aktivitas yang di situ ada manfaatnya. Dalam rangka bagaimana kita mengamalkan hadis dari Rasulullah agar Islam kita di situ sempurna. Cuman kalau sudah terbiasa banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya, ini sulit untuk pindah jalur melakukan aktivitas yang selalu ada gunanya. Ini kesulitan. Nah, dari kesulitan tersebut ini ada resep dari Imam Ghazali ya. Jadi ilaju tarki ma la ya'ni, obat untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yaitu ayya'lama annal mauta baina yadayhi. Dia hendaknya mengerti, tahu bahwa maut itu berada di sekitarnya, berada di depannya. Kalau kita sadar, saudara, ya, kita ini sadar bahwa kematian itu pasti akan menjemput kita, pasti dengan kesadaran tersebut segala bentuk aktivitas kita ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Segala bentuk aktivitas kita ini semuanya sesuatu yang akan bermanfaat pada kita. Kalau kita sadar bahwa hidup di dunia ini tidak selamanya. Ya. Kita menyadari hidup di dunia ini enggak saklawase. Ada kehidupan setelahnya kehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita tahu semacam itu, kita sadar, kalau taunya sih tahu, tapi kadang sadarnya itu. Kalau kita sadar bahwa kematian itu berada di depan kita, niscaya kita akan melakukan sesuatu yang selalu ada manfaatnya. Pasti waktu yang sedikit selalu dimanfaatkan untuk mencari bekal di hari kematian itu tadi. Ini resepnya, satu resep yang diberikan Imam Ghazali kepada kita. Jadi kalau kita ingin selalu berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang ada manfaatnya, sadarlah bahwa maut itu pasti akan menjemput kita. Itu. Ya. Jadi dengan sadar tersebut, insya Allah segala aktivitas kita nanti sesuatu yang bermanfaat. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, yang selalu saya sayangi semuanya. Mari kita lanjutkan kajian pada saat ini. Yang selanjutnya, resep agar kita bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, ya, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Resep selanjutnya adalah wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha. Sesungguhnya seseorang tersebut akan ditanya pada tiap-tiap kalimat yang dia buat bicara, yang ia katakan tadi. Ini pasti sudah. Saya ini mulai tadi ngomong sampai sekarang dan nanti, ini besok dipertanyakan saya. Pemirsa, besok saya dipertanyakan. Mulai tadi, pertama tadi ngomong, ya, sampai nanti acara ini selesai, yang keluar per kalimat dari mulut saya, ini nanti mas'ulun, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pemirsa pemerhati, Anda di rumah punya televisi, Anda di rumah punya HP, itu nanti ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban, dibuat apa TV Anda? Kalau TV Anda selalu dibuat nonton Kolbun Salim, alhamdulillah, udah jelas masalahnya kan begitu. Mudah-mudahan acara kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi beda, Kolbun Salim disaksikan, habis itu tidur. Ya, ini lain lagi nih. Mudah-mudahan tidak begitu ya para pemirsa. Anda selalu setia menemani saya, ya. Oke. Jadi gitu. Jadi nanti mas'ulun, diminta pertanggungjawaban setiap kata yang muncul. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar bahwasanya setiap kata ini diminta pertanggungjawaban, niscaya kita akan berhati-hati. Apa yang harus saya katakan? Benar tidak yang saya katakan ini? Bermanfaat apa tidak yang saya katakan ini? Ini salah satu resep dari Imam Ghazali kalau kita ingin meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yaitu kita sadar, kita tahu bahwasanya kata per kata yang kita ucapkan di situ akan diminta pertanggungjawaban. Itu. Yang selanjutnya wa anna anfasahu ra'su malihi. Sesungguhnya napas-napasnya itu adalah modal daripada hartanya. Setiap napas yang kita keluarkan ini modal kita untuk berbuat kebajikan. Kalau kita mengetahui ini adalah modal, kemudian modal tersebut kita gunakan sebaik-baiknya, tidak dibuat hura-hura, pasti nanti segala bentuk perbuatan kita akan mengarah kepada sesuatu yang positif, sesuatu yang ada manfaatnya. Itu. Selanjutnya, resep selanjutnya wa anna lisanahu syabakatuhu yaqdiru ala ayyaktaniso ay yastadu biha al-hurul ain. Ya. Bahwasanya lisannya ini adalah jaring, jala. Ya. Lisannya ini jala yang jaring, yang mana bisa atau mampu untuk mendapatkan bidadari di surga nantinya. Jadi dengan lisan ini kita gunakan dengan kata-kata yang bermanfaat. Gitu. Jadi kita menyadari bahwasanya ya Allah, napas kita adalah modal harta kita. Mulut kita ini adalah jaring, ya, jaringan. Jaringan kita untuk mendapatkan bidadari tadi, untuk mendapatkan kebaikan lah istilahnya. Mampu untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Sehingga bagaimana? Fa ihmaluhu wa tadyi'uhu fi ma la ya'nihi khusranun mubin. Sehingga ketika kita tidak mengoperasikannya, ya,
lesan kita enggak kita gunakan sebaik-baiknya, ya, harta kita, napas kita enggak digunakan dengan sebaik-baiknya, dianggurkan, disia-siakan, ini adalah kerugian yang nyata. Sama kita punya punya jaring, punya pancing, tapi enggak dibuat mencari ikan, kan rugi. Ya, kita rugi. Ya sama halnya kita sebenarnya dengan napas kita akan bisa berbuat kebaikan, dengan lisan kita bisa melakukan kebajikan. Kalau disia-siakan, tidak dipakai, kan nganggur eman-eman gitu loh. Ya, nganggur eman, nyata, rugi yang nyata sudah. Ya kalau nggak punya mulut karuan. Ya, kalau nggak punya mulut karuan sudah. Lah ini masalahnya dia punya mulut. Dengan alat ini, dengan alat mulut kita ini kita bisa berbuat kebajikan. Ternyata nggak digunakan. Lah ini rugi yang nyata, saudara. Gitu loh. Itu salah satu resep yang diberikan Imam Ghazali agar kita mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Terutama menurut saya yang sering kita lakukan ini dalam segi kata-kata biasanya. Jadi aktivitas juga ada aktivitas yang tidak ada manfaatnya, tapi terlebih dari kata-kata. Kata-kata yang tidak ada manfaatnya kita terucapkan dari mulut kita. Lah ini caranya bagaimana? Yaitu tadi. Wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha. Kita ini diminta pertanggungjawaban atas tiap-tiap kalimat yang kita katakan. Per kata diminta pertanggungjawab. Sadar terus, ingat terus akan hal ini, niscaya kita akan bisa ngerem. Ngomong itu bisa ngerem. Gak angger ngomong, ya. Gak angger jeplak kan gitu. Pasti dipikirkan manfaat apa tidak omongan saya, menyakiti hati orang apa tidak hati saya ini. Ya. Kemudian ada lagi waqala aidan, Imam Ghazali kembali beliau berkomentar, haddu ma la ya'nika fil kalam, batasan sesuatu yang tidak ada manfaatnya padamu di dalam perkataan, antatakallama bima law sakatta anhu lam ta'sam walam tatadarrar halan wa ma'alan. Ini Mbah Imam Ghazali, beliau mengasih batasan sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu bagaimana? Di dalam perkataan, di dalam ucapan. Ucapan yang tidak ada manfaatnya itu ucapan yang bagaimana sih? Ini beliau ngasih batasan bagaimana? Kalau engkau berbicara, ya, kalau engkau berbicara, seandainya kamu itu diam, kamu enggak berdosa dan tidak bahaya. Misalnya saya enggak mengatakan itu, saya enggak mengatakan masalah si A misalnya, satu masalah misalnya. Seandainya saya enggak mengatakannya, saya diam, enggak mengatakan hal tersebut, itu enggak berbahaya. Dan juga enggak berdosa. Kalau saya diam, itu saya enggak berdosa dan saya tidak berbahaya, baik sekarang ataupun yang akan datang. Nah, kalau demikian, saya terus berkata dengan kata-kata itu bagaimana? Berarti kata-kata itu enggak ada manfaatnya. Gitu loh. Kenapa kok kata-kata itu enggak ada manfaatnya? Iya, karena kalau saya diam, saya enggak berdosa. Kalau saya enggak ngomong itu, saya enggak berdosa. Kalau saya enggak ngomong itu, enggak ada orang yang gepuk saya. Kok saya ngomong itu? Berarti itu kata-kata yang tidak ada gunanya. Gitu loh. Tapi kalau kata-kata itu berbahaya, seandainya enggak dikatakan itu akan berbahaya, ya, berarti kita diam nanti berbahaya, harus berkata. Berarti kata-kata itu ada manfaatnya. Nah, contoh begini, ada suatu untuk masalah amar ma'ruf nahi munkar, ya, ada sesuatu kemaksiatan misalnya di daerah kita. Kita mampu untuk berkata, terus kita diam. Berarti kata-kata itu kalau kita diam kita kan berdosa kan, karena kita mampu untuk berkata. Kok kita diamkan kemaksiatan tersebut sehingga terus menjalar kemaksiatan itu tadi? Berarti kata-kata itu tadi itu kata-kata yang penting. Gitu loh.
Kata-kata yang bermanfaat, yang harus kita katakan. Nah, contoh lagi yang penting berarti penjual obat misalnya ya, penjual obat ya, itu lihat menengah itu berbahaya apa tidak? Berbahaya. Bahayanya bagaimana? Nggak ada yang beli. Berarti ngomongnya dia itu tadi itu ada nilai kepentingannya untuk dagangannya. Sekarang tukang obat diem saja, nah, menang saja. Apa ada orang yang moro? Gak enek, gitu ya. Itu berarti itu dengan dia ngomong akan memperlaris dagangannya nanti. Ya, mestinya ya dengan kata-kata yang baik ya, tidak ada unsur penipuan dan lain sebagainya. Ini berarti kata-katanya kata-kata yang bermanfaat. Jadi sekali lagi batasan kata-kata yang tidak ada manfaatnya adalah kalau kita diam, kita enggak berdosa. Satu. Kalau kita diam, kita enggak berbahaya. Itu dua. Berarti bagaimana kok kita masih berkata dengan kata-kata itu? Bagaimana? Berarti kata-kata itu tidak ada manfaatnya alias tidak ada gunanya. Bagaimana tindakan kita? Ya kita harus meninggalkan kata-kata tersebut. Karena apa? Kembali lagi pada hadisnya tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan atau maksudnya di sini adalah kesempurnaan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Pemerhati kaum muslimin muslimat qalbun salim dimanapun Anda berada, dikatakan inna kulla kalimatin fi ma la ya'ni yuqafu 'alaiha al-'abdu fil akhirah khamsa waqafat. Sesungguhnya setiap kalimat yang tidak ada manfaatnya, ya, setiap kalimat yang kita katakan di dunia ini yang tidak ada manfaatnya, itu nanti kita akan di stop, diberhentikan nanti di 5 tempat. Oke, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya. Sesungguhnya setiap kalimat, kata-kata yang tidak ada gunanya yang kita lontarkan di dunia ini, besok di akhirat kita itu akan diberhentikan di 5 tempat, di 5 pos. Ya. Yang mana 5 tempat itu tersebut, yatulu biha hisabuhu wa hauluhu. Panjang sekali hisapnya, ya, ditanya ini dan itu panjang sekali dan begitu menakutkan sekali. Wa yadhubu lahmuhu wa qalbuhu, dan meleleh daging dan hatinya tadi. Gara-gara apa? Gara-gara kita mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini dalam penantiannya, hisapnya ini lama. Sampai meleleh daging dan hatinya, ya. Kemudian apa saja nanti yang ditanyakan kepada kita? Kita akan ditanya 5 pertanyaan nanti. Ya. Awalnya yang pertama, ya, para bapak, para ibu di rumah, ketika kita mengatakan satu kata yang tidak ada manfaatnya di dunia ini nanti ditanya di 5 tempat. Awalnya yang pertama, di tempat yang pertama, ayyuqala lahu, dikatakan kepada kita, ditanyakan kepada kita, 5 kulta kalimatan kada. Kenapa sampean ngomong kayak gini? Itu pertanyaannya, satu kata padahal. 5 kulta kalimatan kada. Kenapa sampean ngomong perkataan semacam ini? Itu satu pertanyaannya, ya. Akanat mimma ya'nika, apakah kata-kata ini sesuatu yang bermanfaat pada kamu? Ini pos yang pertama, itu pertanyaannya. Ya, biar ibu-ibu enggak lupa di rumah. Besok di akhirat ya dicatat saja ini. Ya, pertanyaan ini dicatat, besok kan tinggal jawab saja begitu. Yang kedua, saniha yang nomor 2, di pos yang kedua, di tempat pemberhentian yang kedua, kita ditanya,
hal nafa'atka id qultaha. Apakah bermanfaat sehingga sampean mengucapkan hal itu? Jadi satu kata tadi yang tidak ada manfaatnya itu ditanya besok. Apakah bermanfaat? Sampean kok ngomong kayak gitu itu loh. Salisuha yang nomor 3, hal darratka laulam takulha. Apakah berbahaya jika sampean enggak mengucapkan hal itu? Ditanya apa nggarai gudiken, misalnya kalau bahasa kita, nggarai gudiken sampean lek gak ngomong ngono kuwi gitu. Rabi'uha yang nomor 4, halla sakatta parobihta as-salamata min aqibatiha. Tidakkah kamu diam saja maka kamu akan selamat dari akibatnya? Jadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu tanyanya semacam itu. Sudah ditanya kenapa sampean ngomong, apa ada manfaatnya, apa ada bahayanya. Terus pertanyaan yang keempat, kok enggak menengah sampean? Sampean meneng kan selamat dari akibat dari perkataan sampean itu tadi. Itu di pos yang keempat. Pos yang terakhir, misuha yang nomor 5. Halla ja'alta makanaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar faghanimta sawabaha. Kenapa enggak sampean jadikan saja kata-kata itu dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka sampean akan dapat pahalanya. Kok sampean justru ngomong yang enggak ada gunanya? Apa sampean gawe wiritan ae, kayak maca selawat atau kalau di sini kenapa enggak dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Kalau begitu sampean kan akan mendapatkan pahala dari apa yang sampean ucapkan itu tadi. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, ini bukan perkataan yang haram loh ya. Ini bukan provokasi, ini bukan bukan fitnah ya, bukan ghibah. Ini hanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Masalahnya sudah kayak gitu. Satu kalimat yang tidak ada manfaatnya, urusannya sudah kayak gitu. Padahal hanya tidak ada manfaatnya. Pertanyaannya bagaimana kalau kata-kata itu sudah jelas nyata-nyata? Kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti menggunjing, kemudian fitnah, ya. Menjelek-jelekkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan orang lain, mensirik-sirikkan orang lain, bagaimana dengan itu? Loh yang nggak ada gunanya saja ini kayak gini, apalagi yang kayak gitu, mestinya hisapnya ya super berat lagi, saudara. Gitu. Oleh karena itu kita kembali tadi kepada resep yang diberikan oleh Imam Ghazali, bagaimana bahwa setiap kata kita itu diminta pertanggungjawaban. Gitu. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim yang dirahmati Allah, diceritakan anna Hasan bin Abi Sinan rahimahullah ta'ala marra ala ghurfatin, bahwasanya Syekh Hasan bin Abi Sinan suatu ketika beliau melewati sebuah kamar, sebuah ruangan lah gitu ya. Faqala, kemudian beliau berkata, Syekh Hasan bin Abi Sinan ini berkata, mata buniyat hadihi, kapan kamar ini dibangun? Beliau berkata semacam itu. Akhirnya bagaimana? Summa aqbala ala nafsihi. Kemudian beliau istilahnya sadarlah, menghadap fokus pada dirinya, menghadap pada dirinya. Bagaimana? Wa qala, dan beliau berkata, ya nafsu, wahai nafsu, tas'alina ammala ya'niki. Wahai nafsu, engkau bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya padamu. Lau'akibannaki bisaumi sanatin. Aku sungguh akan menghukummu dengan berpuasa setahun. Fasomaha, kemudian beliau sungguh berpuasa 1 tahun. Ini Syekh Hasan bin Abi Sinan ini jalan-jalan kok ada bangunan, ada kamar, kok ngomong gitu loh. Mata buniyat hadihi, kapan bangunan ini dibangun? Terus sadar loh. Ini berarti saya ini kan tanya sesuatu nggak ada gunanya kan? Apa gunanya pertanyaan tersebut? Gitu. Seperti saya misalnya lewat di depan hotel misalnya,
Tanya, kapan hotel ini dibangun? Apa manfaatnya saya bertanya semacam itu? Kan nggak ada manfaatnya. Itu loh. Lah ini Hasan bin Abi Sinan gara-gara semacam itu langsung beliau sadar mengatakan pada dirinya bahwa kamu telah mengatakan bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Didenda, dirinya mengtaksir, mengsanksi dirinya dengan melakukan puasa selama setahun dan beliau melakukannya. Ya Allah, luar biasa ini. Syekh Hasan bin Abi Sinan. Cuman berkata gara-gara katanya mata buniyat hadihi. Kapan bangunan ini dibangun? Ngomong-ngomong loh padahal. Ini yang nggak menyakitkan kan, kata-kata ini nggak menyakitkan, yang nggak merugikan orang lain. Cuman nggak ada gunanya. Kaitannya apa? Dengan dunia nggak ada kaitannya, dengan akhirat nggak ada kaitannya. Akhirnya beliau mentaksir, mensangsi dirinya puasa setahun gara-gara kapan bangunan ini dibangun. Tanya semacam itu, cuman pada dirinya, nggak pada orang lain ini. Itu loh. Dan sekarang kalau saya mempraktekkan seperti Hasan bin Abi Sinan, berapa ratus tahun puasa yang harus saya kerjakan untuk untuk mentaksir diri saya ini. Ya Allah, luar biasa ini Syekh Hasan bin Abi Sinan ini tadi. Gara-gara ngomong itu, kapan bangunan ini dibangun. Ya Allah, mentakzirnya selama setahun. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim yang dirahmati Allah. Kemudian ada sebuah makalah min alamati i'radillah anil abdi ayyaj'ala suglahu fi ma la ya'nihi. Termasuk tanda-tanda Allah sudah berpaling dari hamba tersebut, sudah enggak memperhatikan hamba tersebut. Bagaimana hamba tersebut Allah menjadikan kesibukannya orang ini tadi sesuatu yang tidak ada gunanya. Kita introspeksi diri kita. Kalau kita setiap hari kegiatan kita sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dunia ataupun untuk akhirat, berarti Allah sudah enggak memperdulikan kita. Berarti Allah sudah berpaling pada kita. Itu alamatnya, tandanya gitu. Jadi kalau kita ingin tahu Allah itu memperhatikan kita atau tidak, lihat aktivitas kita. Kalau aktivitas kita sehari-hari ini untuk hal-hal yang positif, sesuatu yang ada gunanya, baik dunia atau akhirat kita, berarti Allah selalu memperhatikan kita. Tapi ketika kegiatan kita sudah nggak ada gunanya, ya hura-hura di tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya, ini Allah sudah berpaling dari orang tersebut. Ya, jadi kemudian waqala Ma'ruf Al-Karhi, Imam Ma'ruf Al-Karhi beliau berkata, kalamul abdi fi ma la ya'nihi khidlanun minallahi ta'ala. Perkataan seorang hamba di dalam perkara yang tidak ada gunanya itu termasuk pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba itu ngomongnya sehingga ada gunanya, kata-kata yang nganggur, nggak ada manfaatnya, ini berarti Allah sudah membiarkan orang tersebut. Allah sudah nggak ngasih pertolongan kepada orang tersebut. Allah nggak ngasih nggak memperhatikan orang, dibiarkan, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, waqala Malik bin Dinar, ya, semoga Allah merahmatinya. Malik bin Dinar berkata, "Idza ra'aita qasawatan fi qalbika." Jika kamu melihat hati kamu itu keras, ya. Wa dha'fan fi badanika, dan lemah di tubuh kamu. Sering lemah, sering sakit-sakitan misalnya. Wa hirmanan fi rizqika, dan terhalang di dalam rezeki kamu. Fa'lam, katanya Malik bin Dinar, ya. Fa'lam, maka ketahuilah annaka, sesungguhnya kamu qad takallamta fima la ya'nika, sesungguhnya kamu telah berkata sesuatu yang tidak ada gunanya. Mudah-mudahan Allah ngasih kita hidayah, ngasih kita kekuatan, ngasih kita taufik, sehingga kita betul-betul bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik berupa kata-kata maupun berupa aktivitas-aktivitas yang lain. Sehingga ketika
kita mampu menjadikan hidup ini, kata-kata kita dan perbuatan kita sesuatu yang ada manfaatnya, maka kita akan termasuk orang-orang yang sa'idun fid dunya dan sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, awal hingga akhir. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.